به وبعلومه وفضله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح. بسم الله الرحمن نحمده حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا سبحان الذي علم الإنسان حتى علمه ووحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحوض والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباقرة. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيا كمثل كيس أصاب عبدا واسعا ومنها طائفة طيبة قبيلة ماء فأنبتت الكلأ والعشب كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام المفسر Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Abdul Rahman Al-Mahalli nafa'ana Allahu bihima wa bi barakatihima fid dini wad dunya wal akhirah wa alihima wa masyayikhina wa usulina wa ahma'ina wa li fudulil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasaba wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qala Allah ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimun nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maru wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin wa yata'allamu ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ila akhir surah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka itu, ya, Bani Israel itu mengikuti. Nah ini taba'u atfu ala nabaza. Jadi ayat yang sebelumnya itu nabaza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim. Sebagian dari mereka itu melemparkan, ya, kitab yang diturunkan kepada mereka di belakang punggungnya. Ini kinayah, bukan makna hakiki bahwa Bani Israel itu melemparkan Taurat ke belakang punggungnya. Itu kinayah. Maknanya mereka tahu itu dari Allah, tetapi mereka tidak menerima dan tidak mengamalkan. Nah, kalimat wattaba'u ini diatofkan kepada nabazah. Mereka itu mengikuti, ya, ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ya, apa yang
dibaca ayat talatis syayatin yang dibaca oleh setan ala ahdi mulki Sulaiman pada masa ya berjayanya Nabi ya Raja Sulaiman ya. Jadi mulki Sulaiman, Nabi Sulaiman yang menjabat sebagai raja. Jadi dia satu-satunya raja juga, tapi dia nabi dan rasul. Nah, jadi ilmu sihir itu sudah dikenal dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi mereka itu matat syayatinu ala ahdi mulki Sulaiman. Mereka itu mengikuti ya yang dibacakan oleh setan pada Raja Sulaiman minas sihri daripada sihir. Wa kanat dafanathu tahta kursihi lamma naza'a mulka wa au kanat tashtagriku sam'a wa tudammu ilaihi akadibu wa tulqihi ilal ka'anati. Wa kanat ya dafanat tahta kursihi, dan sihir itu sudah dipendam ya, sudah dipendam oleh Nabi Sulaiman tahta kursi, di bawah kursinya, di bawah singgasana kerajaan. Lama naza'amul kahu, tatkala beliau ya ingin melepaskan kekerajaannya. Aukana tashtarikus sam'a, atau setan-setan itu mendengar mencuri pendengaran. Wa tudamu ilaihi akadi, kemudian dikumpulkan ya dari pendengaran itu ya kedustaan dijadikan satu maknanya. Tudamu itu jema'u ilaihi ya, pada sihir-sihir itu akadibu, kedustaan yang dibuat-buat oleh setan. Watulkihi ilal kahanati, kemudian diberikan kepada dukun-dukun ya. Jadi dukun-dukun itu diberitahukan apa yang didengar-dengar, mencuri pendengaran setan itu ya. Kemudian dari pendengaran yang didengar itu ditambah-tambahkan oleh setan, baru diberikan kepada dukun-dukun. Jadi jangan heran kalau dukun-dukun itu dia bisa mengetahui hal-hal yang gaib, dia bisa tahu hal-hal yang belum terjadi. Nah itu karena memang ada setan yang memberitahukan, tetapi dibumbu-bumbui juga oleh setan itu ya, dibumbu-bumbui dari apa yang mereka lihat di Lauhil Mahfuz itu tadi. Fayudawwinunahu, kemudian mereka bukukan, mereka kumpulkan. Wa fasadzalika, kemudian mereka yang menyiarkan. Wa sya'a, kemudian tersebar annal jinna ta'allamal ghaiba, bahwa jin mengajarkan hal-hal yang gaib ya. Fajama'a Sulaimanul kutuba wa dafana'a, maka dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman tulisan-tulisan mereka itu, catatan-catatan mereka itu, kemudian dipendam. Falamma mata, maka tatkala Nabi Sulaiman meninggal, dalati syayatinu alaihan nasa, maka menunjukkan setan-setan itu atas catatan-catatan sihir kepada manusia. Fastakhrajuha, dan mereka mengeluarkan yang dipendam oleh Nabi Musa itu, dikeluarkan. Fawajadu fiha sifra, dan mereka mendapati
di dalam catatan-catatan itu ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu nyata. Ilmu sihir itu yang menggunakan kekuatan gaib, kekuatan jin itu ada. Dari zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada. Faqalu, maka mereka mengatakan innama mulkukum bihadza, sesungguhnya kerajaan kalian karena ini. Jadi Nabi Sulaiman dituduh bisa menguasai kerajaan, bisa menjadi ya nabi dan rasul itu karena ilmu sihir. Jadi Nabi Sulaiman itu ini toh yang menyebabkan dia bisa menjadi seorang raja. Jadi gitu ya, innama mulkukum bihadza fata'allamu, maka mereka mempelajarinya, warafadu kutuba anbiya'ihim, dan mereka pencar-pencarkan ya, cerai-beraikan kitab-kitab para nabi. Jadi kan dulu suhuf ya, suhuf di dalam Al-Quran itu suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau disebut kitab itu besar gitu loh. Kalau pada masa nabi-nabi terdahulu tentunya peradabannya, tingkat peradabannya tidak seperti sekarang. Maka sedikit ya analisanya kira-kira seperti itu, tidak sebanyak sekarang ya. Nah, jadi mereka mempelajari sihir, tetapi ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman mereka sia-siakan. Qala ta'ala tabri'atan li Sulaimana wa raddan 'alal yahudi fi qaulihim. Kemudian Allah berfirman sebagai pembebasan terhadap Nabi Sulaiman, waraddan alal yahudi, dan penolakan terhadap pendapat Yahudi ketika mengatakan ya unzuru ila Muhammadin yazkuru Sulaimana fil anbiya'i wa ma kana illa sahiran. Coba kau lihat Muhammad itu menyebutkan nama Sulaiman itu pada bilangan nabi-nabi rasul. Wa makana illa sahiran, padahal tidak ada Sulaiman itu kecuali tukang sihir. Ya, itu perkataannya orang Yahudi menilai kepada Nabi Muhammad seperti itu. Apa penolakan Allah kepada Nabi Sulaiman? Wa ma kafara Sulaiman, tidaklah kufur Nabi Sulaiman itu. Ailam ya'mali sihra li'annahu kafara, bahwa Sulaiman tidak mengajarkan sihir karena itu kekufuran. Walakinna bitasydid wa takhfif, jadi boleh walakin, boleh dibaca walakinna gitu ya. Walakinna syayatinu kafaru yu'allimun nasa sihra, akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Ya, jadi ilmu sihir itu ada nyata, dan ilmu sihir itu menggunakan, dia tetap disebut sebagai orang yang syirik karena dia menggunakan kekuatan makhluk ya, gaib ya, supra natural. Saya 2 minggu, 1 atau 2 minggu yang lalu di salah satu majelis itu ada orang Arab ya, Chinese, istrinya orang Indonesia, dan dia pesulap ya, biasa tampil di televisi dan di tempat-tempat yang mahal. Karena dia pesulap ulung dan sering beberapa saya lihat gitu, yang saya menduga itu kekuatan sihir. Kenapa? Di luar nalar saya gitu. Saya bilang, apakah itu menggunakan
supranatural. Enggak Pak Ustaz, kata dia. Ya, bagaimana caranya? Itu cuma kecepatan tangan aja. Coba ini praktekan, dipraktekin, diambil alatnya gitu. Saya lihat, oh iya benar. Boleh Pak Ustaz nanti kalau di pesantren kita wali dan kita tampilkan di sana bahwa beda sulap dengan ilmu sihir itu tidak sama. Emang benar-benar kecepatan tangan. Saya pikir itu nggak mungkin, tapi ternyata bisa gitu. Jadi tangan itu rupanya banyak sekali di kantongnya. Jari maksudnya, jemari, tangan itu banyak banget di kantongnya. Jadi dia bisa pakai yang ini, yang itu. Jadi kita lihatnya cuma ini gitu, terpesona gitu. Nah, itu nggak termasuk. Ya, tidak termasuk. Kalau itu mah bisa, kata dia, kalau cekatan bisa siapa aja bisa belajar. Dan ada bukunya, kata dia. Cuma bahasa Inggris, kata dia. Semua orang bisa belajar. Jadi Robbie Constantine, ya, jadi bisa di googling Robbie Constantine. Cepat sekali tangannya gitu. Orang menyangka itu menggunakan sihir, enggak, kecepatan tangan. Mengagumkan tipuan-tipuan tangannya itu. Emang di kantongnya banyak tuh. Nah, itu bukan sihir. Termasuk menghilangkan orang. Wah, ini mah menghilangkan orang sudah. Bagaimana mungkin bisa menghilangkan orang? Enggak ada triknya. Saya kagum benar. Oh begitu. Bukan ya, jadi jangan terpedaya. Jadi walakinna syayatina kafaru, ya, akan tetapi setanlah yang kufur, yu'allimun nasa sihra, yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Al jumlatu halun minad dhamir, ya, kafaru, ya. Jumlah kalimat ini ya adalah apa itu dhamir ya pada kalimat kafaru yang mereka itu berlaku kufur, ya. Wa yu'allimunahum, dan mereka mengajarkannya kepada mereka orang-orang Yahudi. Wa ma unzila ala malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Jadi selesai ya pembahasan tentang Nabi Sulaiman dicuci, dibersihkan namanya oleh Allah, bahwa Sulaiman tidak mengajarkan ilmu sihir. Yang mengajarkan ilmu sihir adalah setan yang menggali dan mengajarkannya. Selesai. Wa ma unzila 'alal malakain, dan tidak pula diturunkan kepada dua malaikat. Ai alhamahu minas sihri, yang diilhamkan kepada dua malaikat itu dari ilmu sihir. Wa quri'a bil kasril lam alal malikain. Nah, itu malikain al kainain artinya. Kalau dibacanya dibaca kasrah. Di Babila, di Babilonia, ya, Babilonia, Babil, ya, di Irak. Baladun fi sawadil Irak, ya, negeri, ada sebagian negeri Irak tadi. Ya, daerah orang-orang yang dikuasai oleh orang-orang hitam, ya. Siapa itu malakain? Harut wa Marut. Jadi Harut dan Marut ini kalau dibacanya malakain, maka Harut dan Marut itu adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke muka bumi dalam wujud manusia. Tapi ada yang membacanya ini malikain, ya, dua orang raja, berarti manusia
dalam wujud manusia memang benar-benar manusia yang mereka ada di Babilonia, ya, di Irak. Jadi Harut wa Marut badalun au atfu bayanin lil malakain. Harut dan Marut ini adalah badal atau menjadi atop bayan bagi kalimat malakain. Qala Ibnu Abbas huma sahirani kana yu'allimani sihra. Berpendapat Ibnu Abbas, sahabat Nabi ini, keduanya ini adalah ahli sihir dan keduanya lah yang mengajarkan ilmu sihir. Wakila malakani, ada satu pendapat yang mengatakan bukan malak, bukan raja, bukan manusia, tapi malakan, dua malaikat. Unzila li ta'limihi, diturunkan untuk mengajarkan ilmu sihir, ibtilaan minallahi linnas, sebagai cobaan ya dari Allah untuk manusia. Jadi Allah yang menurunkan Harut dan Marut untuk menguji keimanan orang-orang yang beriman pada masa itu. Nah, jadi ini diksi, ya, diksi Al-Quran, pilihan kata dalam Al-Quran itu memberikan penafsiran sendiri ketika dibaca malakain atau malikain, yang itu menjadi berbeda. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Wa ma yu'allimani, tidaklah keduanya Harut dan Marut itu mengajarkan, yakni min zaidatun, min di sini cuma zaidah saja. Yu'allimani ahadin itu ya, tidak mengajarkan kepada seorang pun, hatta yaqula ai nasoha, sehingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami adalah cobaan, kami adalah penguji. Baliyatun minallahi linnas, sebagai cobaan dari Allah untuk manusia, liyam ta'inahum, agar Allah bisa menguji mereka, bitaklimihi, dengan sebab mengajarkan ilmu sihir. Faman ta'allamahu kafara, barang siapa yang mempelajari dan mengajarkannya kafir ya, kufrun. Jadi faman ta'allamahu kufrun, barang siapa yang mengajarkannya kafir. Waman tarakahu fahuwa mu'minun, barang siapa yang meninggalkannya maka dia orang yang beriman. Fala takfur bita'allumihi, maka tidak menjadi kufur kedua malaikat itu tadi dengan sebab mengajarkannya, ya. Jadi mengajarkannya itu bukannya dia mau merusak manusia, tetapi siapa saja yang mau belajar ilmu sihir diajarkan sama dia, berarti orang itu kafir, nggak mengikuti ya ajaran-ajaran nabi-nabinya. Nah, apabila diajarkan dia tidak mau, maka orang itu menjadi orang yang bagus. Nah, jadi di zaman itu, di Babilonia itu ada cobaan Allah dalam wujud manusia yang namanya Harut dan Marut, dan itu lebih berat kalau seandainya Harut dan Marut pada kondisi seperti kita sekarang ini, ya, karena dia bisa mengajarkan dan mempertunjukkan sihir, ya. Fala takfur bita'allumihi, maka tidak menjadi kufur dengan mengajarkan ya ilmu sihir itu. Fa'in aba illa ta'lima ulamahu, ya, fa'in aba, maka apabila seseorang itu tidak ya menghendakinya illa at-ta'lima ulamahu, kecuali mengajarkan allamahu, ya, allamahu, keduanya yang mengajarkannya.
fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari dari Harut dan Marut bagaimanakah memisahkan antara seorang istri dengan suaminya. Ya. Jadi ini emang benar-benar cobaan. Jadi umpamanya itu kita seneng sama wanita yang cantik, tapi wanita itu sudah punya suami gitu. Ngomong sama Harut sama Marut, dikasih tuh baca ini nih, ntar dia cerai, ambil. Itu yang diajarkan sampai sejauh itu. Tetapi bukan diajarkan berbuat jelek. Yang dimaksud di sini kalau ikut apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut, berarti kafir dia. Berarti dia mengikuti kesalahan. Anggap saja Harut dan Marut ini setan yang nampak, kira-kira gitu. Ya, jadi mayufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji bi ayyabula kullan ilal akhar, dengan mendatangkan kemarahan dari setiap orang yang berumah tangga itu terhadap pasangannya yang lain. Jadi kalau marah, cerai. Ya, wa ma hum aisaharatu bidarrina bihi bisikri min ahadin illa sikri. Enggak bisa, siapa bilang tukang sihir bisa melakukan dengan ilmu sihirnya. Ya, min ahadin, kepada siapapun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah juga. Sihir juga kalau nggak dikehendaki nggak jadi juga. Ya, illa biiznillahi biiradatihi. Fayata'allamuna ma yadurruhum fil akhirati, maka mereka mempelajari hal-hal yang bisa memudaratkan mereka di negeri akhirat. Wala yanfa'uhum, dan tidaklah memberi manfaat kepada mereka. Wa huwa sihru, yaitu sihir yang mereka itu pelajari, tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau tidak salah di dalam tafsir Khazinnya, di dalam tafsir Khazin itu dijelaskannya lebih jelas tuh gitu, bahwa Harut dan Marut ini adalah malaikat yang pada periodisasinya sudah cukup lama dan dibandingkan dengan iblis pada masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi dia keturunan kesekian ini yang mempersoalkan tentang khalifatu fil ar lil ins. Kenapa manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi? Akan dijelaskan bahwa manusia itu punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan manusia, dibandingkan dengan makhluk lain. Kemudian dia protes. Harut dan Marut ini protes, maka dicoba oleh Allah. Kalau begitu, kalau kau mengatakan lebih hebat dari Adam, lebih hebat dari manusia, turun kau ke bumi. Nah, Harut dan Marut ini diturunkan di Babilonia ini, tapi ditanamkan nafsu. Paham nggak? Jadi malaikat itu menganggap dirinya lebih hebat, bisa ibadah terus. Kenapa manusia yang dikasih dunia ini? Karena malaikat itu tidak diberi nafsu. Dia menganggap lebih hebat. Sebenarnya ini juga informasi bagi kita bahwa manusia itu bisa lebih hebat dari malaikat. Derajatnya, martabatnya itu, kalau dia mampu memanage hawa nafsu. Diturunin Harut dan Marut. Harut dan Marut karena dia punya nafsu, ternyata lebih gila dari manusia. Kenapa? Kalau dia senang sama perempuan, dia tepok aja pantatnya gitu. Dia pegang aja gitu. Cewek itu tadi. Kalau suaminya marah, kepret sama dia. Mati, janda. Semaunya dia.
Dan itu bukan dilakukan kepada gadis-gadis, tapi dia punya selera kepada orang-orang yang siap itu, orang-orang yang muda berumah tangga. Karena dia begitu, bukan cuma menguasai wanita, tetapi membunuh suami-suaminya itu tadi. Ditanya, bagusan mana? Bagusan manusia atau bagusan ente? Gitu. Kata Harut dan Marut, dia betul. Bagusan Adam. Bagusan anaknya Adam. Ketika kami beribadah itu karena nggak punya nafsu, katanya. Waktu ditanamkan nafsu itu lebih kagak beres, lebih rusak dari manusia. Ya, itu bacanya di tafsir Khazin. Saya lupa ya. Tafsir Khazin apa tafsir An-Nasafi, pokoknya ada dalam dua kitab itu, cari deh. Tentang ini kisah tentang Harut dan Marut. Ya, saya punya keluarga dari Marinir, Surabaya. Ketika dia datang ke sini, dia tanya, Harut dan Marut itu sebenarnya siapa? Saya ceritain, karena saya dulu kita lebih dulu ya, cuma persoalannya kan lebih dulu. Dia senang dengan agama walaupun marinir gitu. Terus saya jelaskan untuk malaikat begitu ya. Ini kan. Jadi kelas malaikat ditanamkan nafsu rusak. Nah, menurut Allah itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu ketimbang pengetahuanmu. Jadi manusia itu bisa lebih tinggi dari malaikat, bisa lebih rusak dari binatang. Kuncinya cuma satu, manajemen syahwat. Ya. Walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu, ya, dan sungguh mereka itu sudah mengetahui ini. Walaqad lamu qasam, ya. Jadi sungguh-sungguh mereka itu mengetahui. Al-Yahudu, orang-orang Yahud, liman ishtarahu, ya, lam ibtida mu'allaqatan lima qablaha wa man mausulatun, ya. Lam pada laman ini lam ibtida. Kalau bahasa kita mah alinea baru, pembuka kalimat. Mu'allaqatun lima qablaha, tetapi dia punya hubungan dengan kalimat sebelumnya. Wa man mausulatun. Man di sininya isi mausulah. Jadi man maknanya allazi gitu. Allazi nashtarahu gitu. Tapi liman ishtarahu. Itu Al-Qur'an itu menunjukkan ya, dia punya struktur bahasa, tingkat keindahan bahasa, badi'ul lughah, keindahan bahasanya itu memang luar biasa. Jadi kalau orang yang mengerti ilmu balaghah ini pasti manggut-manggut dari lantaran penggunaan pilihan katanya itu ya berbeda. Dan kita kalau tidak ada tafsirnya, tidak ada yang membantu, maka sesungguhnya kita bingung, bisa jadi salah menerjemahkannya. Ya. Jadi sungguh mereka orang-orang Yahudi sudah mengetahui. Allazina istarahu, kira-kira orang-orang yang menjual. Ai iftarahu, orang-orang yang memilih. Awistabdalahu bi kitabillah, menukar kitab Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidaklah bagi mereka di negeri akhirat itu min khalaq ay nasibin fil jannah, mendapatkan bagian di dalam surganya nanti. Nah ini Allah mengatakan ishtarahu, artinya ishtarahu itu istabdalahul kitab. Jadi kalau seandainya kita mengatakan tidak pada makom tolabah ya kajian yang semacam ini,
Bisa jadi ini dianggap bagian yang menimbulkan kerawanan. Hanya saja untungnya bahwa orang-orang Yahudi itu tidak sebanyak orang Nasrani di Indonesia. Kalimat ini jelaskan informasi. Jadi Taurat itu adalah kitab yang sudah diperjualbelikan, maknanya bukan dijual dengan materi, sudah ditukar dengan kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan, termasuk sifat-sifat Nabi yang situ dituliskan itu semuanya diganti sama mereka. Ya. Jadi orang-orang Yahudi belakangan itu nggak bisa menerima Nabi Muhammad itu karena sifat-sifatnya itu sudah dijual. Ya, seakan-akan dia menganggapnya itu menjual negeri akhiratnya, sehingga dikatakan malahu fil akhirati min khalaq. Ya, mereka nanti di akhirat itu tidak akan mendapatkan bagian surga. Walabi sama ay syai'an syara'u ba'u bihi anfusahum. Dan seburuk-buruk sesuatu yang mereka syara'u, ya, mereka itu jual, ay ba'u, ya, bukannya membeli, tapi di sini jual bihi, ya, dengan apa yang ada pada mereka itu tadi, anfusahum, untuk kepentingan diri mereka. Aisyarina, orang-orang yang mau membelinya, ya, dari yang mereka itu jual. Ai hazzaha fil akhirati, mereka jual bagian-bagiannya akhirat itu. In ta'allamuna aisu aujabalahumna, seandainya in ta'lamuhu, ya, seandainya mereka itu mengetahuinya, aisu aujabalahumna, seandainya mereka wajib masuk ke dalam api neraka, ya. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui hakikatan ma yusiruna ilaihi minal azabi ma ta'lamun, hakikatnya apa yang dijadikan untuk mereka itu, ya, daripada azab yang mereka ketahui. Jadi kalau seandainya mereka itu mengetahuinya, ya, maka mereka tidak akan melakukannya. Jadi yang mereka lakukan itu karena mereka, ya, tidak tahu. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatu min indillahi khairun. Walau anna,